Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati seorang calon mualaf yang bernama Saudari Intan Komita Antoni, dan yang saya hormati juga para saksi-saksi. Saksi yang pertama Bapak Suhadi, saksi yang kedua Bapak Dada. Alhamdulillah ya. Dan juga yang saya hormati juga saksi makhluk halus ya. Halus ada makhluk kasar, ada makhluk halus. Kebetulan acaranya malam hari, jadi tepat ya. Tepat ya. Dan itu kita diguyur suatu rahmat dari Allah ya. Menjadi suatu rahmat ya, bukan suatu bencana ya. Bencana bagi orang kafir, rahmat bagi orang beriman. Nah, khususnya ya diiringi rahmat dari Allah, yaitu saudara Intan Komita Antoni malam ini nanti akan menyatakan masuk Islam. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan salawat ini Allah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat dari beliau dan yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini alhamdulillah kita kedatangan seorang mualaf ya, calon mualaf, belum mualaf ya, nanti sebentar lagi jadi mualaf. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bagi saudari Intan Komita Antoni. Nanti pada malam ini akan menjadi mualaf ya, mualaf ya, ingin masuk Islam, suatu peruntungan. Kenapa dikatakan suatu peruntungan? Karena saudari Intan sudah mendapatkan hidayah dari Allah ya. Hidayah ini mahal ya. Hidayah ini mahal. Kalau taufik, orang udah pada deket taufik ya. Taufik dan hidayah beda ya. Kalau taufik misalnya ya, kalau siang ada ajar, ada pengajian, duduk tuh kuping, tapi hidayahnya untuk menuntut ilmu agama belum. Nah itu hidayah ya, mahal ya. Nah, begitu pula waktu itu pamannya Nabi Abu Thalib sayang kepada siapa? Kepada ponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Dari masa hidup sampai mau sakaratul maut, Abu Thalib tidak masuk Islam ya, tapi sayang kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun pengen supaya Abu Thalib itu masuk Islam, tapi yang namanya hidayah susah. Nah, itu susah. Hidayah itu milik Allah ya, tapi alhamdulillah walaupun Abu Thalib itu tidak masuk Islam ya, menurut di kitab ya, itu setiap Senin atau Kamis dibebaskan dari api neraka Abu Thalib ya. Jadi saudari tadi kita Antoni ya, alhamdulillah ya. Ini mualaf ini seperti bayi yang baru lahir tanpa ada dosa, tanpa ada noda ya saudari Intan. Nanti akan dipandu oleh saya
bapak-bapak. Ya, Islam. Kakek, Islam. Pak Sonda, sama. Ya, berarti keturunan. Ya, nah, itu apa namanya? Bukan keberuntungan, tapi alhamdulillah keturunan kita ya. Tapi yang lebih bangga lagi saudara kita ya. Nah, oleh sebab kita, alhamdulillah ya. Malam ini ya akan menunjuk agama Islam. Saya mau nanya kepada saudari Intan. Oh, saudari Intan bisa apa tertarik dengan agama Islam? Sebenarnya saya sekolah dulu dari India itu Islam. Kakek saya ada Islam. Ada Islam. Ada. Oh, iya, terus Terus mama pun juga itu yang sering kita baca itu Islam. alhamdulillah ya. Kalau Kristen memang kalau Kristen memang saya tuh pernah Ya, dari alhamdulillah. kakek sampai sekarang masih Kristen. Ya. Kalau baca-baca atau sekolah itu saya belajar itu ya memang Islam karena saya sekolahnya di sekolah negeri. Ya. Jadi sedikit banyak ngerti gitu. Alhamdulillah ya. Selamat hidayah. Nah, saudari Intan apa nggak nyesel nanti setelah Islam masuk Islam? Pilihan agama gak akan mesti nyesel sampai mati. Alhamdulillah. Sebab Islam itu tidak menjadi kekayaan, ya. Bahkan kalau kita sudah Islam akan jadi miskin. Betul. Iya akan jadi miskin. Contoh, saudara Intan, ya mengenai zakat, ya 2,5%. Sama aja Pak, Kristen juga ada. Sama. Kristen juga ada bahkan lebih gede. Masuk 10% malah. 10%. 10%. 10%. Oh. Dari pendapatan kita Ya. itu harus kasih ke itu 10%. Oh. Bukannya kali kan 2,5. Iya, Kalau kita yang Kristen. Ah. 10%. Oh. Bahkan setiap bulan. Iya. Oh. Bukannya Ya. 2,5. Masih pendengar mana? Islam atau Kristen? Kalau bikin zakatnya Islam lebih banyak. 2,5%. Iya. Kecil ya? Kecil dong. Oh. Ya kan kalau 10 dibanding 2,5 kan bagi 4. Betul. 2,5% ya. Berarti kecil. Ya, berarti kecil. Tapi ada lagi ya yang lebih wajib lagi. Ketika saudari Intan mengumpulkan emas sampai 85 gram itu udah wajib zakat tahunan. Ya. Punya emas ya? Punya emas ya? Gede ada. Kalau itu saya nggak punya, soalnya kan nggak bisa pakai juga punya. Ya barangkali nanti kan kumpul Mudah-mudahan. sampai 85 gram ya itu sudah wajib zakat. Ya udah juga saya juga jatuh nisab. Ya berapa? Tetap 2,5% dosa. Kecil ya. Alhamdulillah. Di samping itu saudara Intan ya kalau sudah masuk Islam harus memenuhi rukun Islam. Oh, rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, Apa nggak tahu? Cuma membaca belajar 5 doa doang. adat. Oh. Nanti yang satu. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Nah ini berat, sholat 5 waktu. Bisa subuh, zuhur, asar, maghrib juga ya 17 rakaat ya. Nah, itu ya wajib ya. Kalau nggak sholat dosa ya. Nah, dosa kata Nabi, man taroka bi sholati muta'ammidan faqad kafaro. Barang siapa yang tidak sholat dengan sengaja faqad kafaro, sungguh telah kafir. Tuh kata Nabi ya. Nah, makanya buat yang ketiga apa? Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Nah, ya kemarin saudara kan belum banyak apa-apa. Oh, ada juga. Oh, wajib. Ada pasca, kadang-kadang kalau masa daerahnya ada pasca juga ada itu. Itu wajib bukan? Wajib. Kalau nggak puasa dosa. Masya Allah. Nah, ya, alhamdulillah ya. Nah, itu puasa Ramadan setahun sekali wajar. Ya, 1 bulan penuh wajar lah. Buat lah kita nanti ya. Itu kuat. Nah, itu pasti. Iya kecuali kalau ada temen ya itu nggak bisa. Tapi bisa dibayar kodok. Nah, kalau perempuan ya ada temen sholat nggak dikodok. Apa arti kodok? Bayar utang ya. Terus yang keempat apa yang keempat? Yang
dapat membayar zakat fitrah. Itu ada zakat fitrah, ada zakat sunnah. Ya kalau zakat sunnah boleh kerjakan nggak dapat pahala, nggak apa-apa gitu ya. Nah, zakat fitrah jatuhnya setahun sekali ya. Nah kalau sudah satu tahun, yang terakhir pergi haji. Jika mampu, mudah-mudahan ya kita ya. Nah inilah alhamdulillah ya, ini kesaksian ya. Nah, bahwa sudah ada apa namanya yang tadinya apa namanya kita berkisah begitu beda dengan agama Islam, agama dalam zakat ya, zakat ya. Alhamdulillah ya. Jadi tidak ada paksaan ya. Nah, jadi kalau sudah masuk Islam itu saudara intan dosanya seperti apa bayi yang baru lahir ya, sudah bersih enak ya, sudah bersih ya. Jadi tolong jaga kalau sudah Islam ya, karena kata Allah inna dina inda Islam, sesungguhnya agama yang diakui di Allah adalah Islam. Terus alhamdulillah ya. Nah ini sekarang saudara Intan tolong bacakan dulu surat pernyataan masuk Islam ya. Di tempat saksi. Nah, yang pertama saudara. Baca sampai habis. Ya. Pernyataan isi masuk Islam. Saya yang berdatangan di bawah ini nama Intan Konita Antoni, anak dari Antoni. Tanggal lahir Jakarta 11 Maret 1973. Pekerjaan wira swasta. Agama sesungguhnya adalah Kristen, tinggal di Jakarta. Menyatakan satu bahwa saya masuk agama Islam dengan keyakinan sendiri, tidak bujukan dan paksaan dari siapapun. Dua, bahwa saya masuk agama Islam ini atas dasar kehendak sendiri. Tiga, kepada siapapun tidak dapat menghalang-halangi diri saya, baik datangnya dari pihak keluarga saya sendiri maupun dari pihak orang lain. 4, pernyataan ini saya buat sebenarnya serta saya dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Dan 2, apa sih? Mana? Kecil banget. Ada kelihatan. Saya sendiri dan tidak melibatkan pihak orang lain. Saya tidak melibatkan pihak orang lain. Segala sesuatu mengenai akibat diri saya terhadap tindakan ini adalah menjadi tanggung jawab saya sendiri dan tidak melibatkan pihak orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas dasar kemauan sendiri dan kesadaran saya sendiri, dan disaksikan oleh orang saksi yang tersebut di bawah ini. Ya, ikutin. Ada tanda tangan. Nih. Nah, ya. Jakarta 26 April 2025. Ya, apa? Ini tanda tangannya Intan Konita. Tanda tangan bro. Ya, terus saksinya, Saksi nama Suhadi. mana orangnya? Ya, mana orangnya? Ya, harus kenal sama saksinya. Ya, ya. Tanda tangan. Umur 54 tahun. Pekerjaan swasta. Alamat Jakarta Barat. Ya, sudah. Bapak salah itu Pak. 58. Hah? 58. 58. Mana? 58. Umur 58, ini 58 ya, Swadi ya. Nah, terus belum tanda tangan ya. Terus yang kedua saksinya Saksinya Ganda, umur 58 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jakarta Barat. ya. Terus bawahnya mengetahui gimana tahu? Nah, saya tahu ya. Nah, saya namanya Tulus Basuki ya. Ini ya karya. Dulu baca.
dia itu pernyataan memeluk agama Islam, ya. Jadi ntar saya pandu ya. Saya pandu. Ada ini ya, Pak. Ayo. Ada apa, Pak? Nah, itu yang kosong ini, yang kosong.